Metabolisme zat besi. Zat besi merupakan elemen penting dalam tubuh, berperan dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, dan kofaktor lebih dari 200 jenis enzim. Metabolisme zat besi untuk meningkatkan produksi hemoglobin. Saat mengonsumsi besi dari makanan, maka zat besi tersebut akan diserap oleh usus. Dari usus ini kemudian ada sebagian besi yang masuk, tidak semuanya terserap. Hanya sekitar 1-2 mg besi yang berhasil masuk. Dari besi yang berhasil masuk, kemudian sebagian dibawa ke sumsum tulang. Dan ketika dibawa, sumsum tulang ini bertujuan untuk menjalani proses eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Dan ketika terjadi pembentukan sel darah merah, maka terjadi pembentukan eritrosit, di mana eritrosit kemudian akan masuk ke dalam aliran darah, lalu menuju ke liver. Dan di liver sebagian akan disimpan dalam bentuk simpanan besi. Di dalam liver terdapat makrofag yang berfungsi untuk memakan sel darah merah yang sudah rusak, lalu melepaskan zat besi di dalamnya sehingga bisa didaur ulang. Proses ini merupakan proses yang pada akhirnya akan membantu liver melepaskan zat besi. Zat besi ini kemudian sebagian dibuang lagi melalui usus. Dalam proses pengaturan sistem ini, circle ini bahwa dari usus akan menuju sumsum tulang, lalu sebagian 300 mg dan 110 mg ini akan digunakan untuk pembentukan sel darah merah. Sebagian lagi dibuat untuk tujuan lain. Jadi ini adalah bagaimana kita memanfaatkan zat besi untuk metabolisme tubuh manusia untuk kebutuhan yang dimiliki orang tersebut. Kemudian yang mengendalikan jumlah besi, kemudian ini yang mengendalikan kejadian kekurangan zat besi atau anemia. Ini secara detail bagaimana zat besi bisa diserap. Ketika masuk ke dalam lambung dan usus, zat besi yang masuk dalam bentuk Fe3+ untuk diubah menjadi Fe2+. Beberapa vitamin seperti vitamin C diketahui punya manfaat untuk mempermudah proses ini. Ketika Fe2+ masuk, maka kemudian diubah lagi menjadi Fe3+ atau sebaliknya. Jadi proses ini terjadi bolak-balik. Kemudian Fe2+ ini akan masuk ke dalam aliran darah melalui transportel atau disebut sebagai ferroportin. Dan kemudian ketika di aliran darah dia bisa terikat dalam molekul lain yang disebut sebagai transferin. Transferin ini penting membawa Fe3+ dan penting untuk melihat berapa plusnya, karena untuk menunjukkan bagaimana ionik dari besi itu diedarkan. Karena sistem pembawa dan sistem alirannya bisa saja berbeda. Fe3+ ini kemudian dia bisa masuk ke jaringan hati, di mana di jaringan hati kemudian disimpan dalam bentuk ferritin. Lalu sebagian dari ferritin bisa dipecah ketika dibutuhkan untuk dibawa lagi ke aliran darah. Dan di darah dia akan ke bone marrow untuk membentuk sel darah merah. Defisiensi zat besi. Kekurangan zat besi merupakan penyebab umum anemia. Saat mengalami kekurangan zat besi, maka distribusi oksigen ke seluruh tubuhnya juga akan terganggu. Efeknya, metabolisme tubuh pun tidak akan berjalan dengan lancar. Gejala kekurangan zat besi diantaranya kulit pucat, sesak nafas, sakit kepala, dan pusing, jantung berdebar-debar. Yaitu seseorang yang mendapati di dalam tubuhnya terlalu banyak kandungan zat besi dapat mengalami beberapa komplikasi seperti penyakit hati, kanker kolon, masalah jantung, dan diabetes. Gejala kelebihan zat besi, kelelahan, sakit perut, lemah, dan lesu, nyeri sendi.